Inilah kriteria pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin sholat, berilmu dan beriman. Berilmu, dia paham. Dia nggak melihat wajah istrinya tuh bagaimana, tapi dia melihat bahwa istrinya itu lembutnya luar biasa. Ini bisa menjadi ibu bagi anak-anakku ke depannya untuk membangun sebuah kenyamanan dan kesejahteraan dalam berlingkungan dan berkeluargaan besar nantinya, gitu loh. Itu berilmu. Beriman ketika ada kenyataan, karena ini kan waktu panjang nih, belasan puluhan tahun loh. Yang dicari itu kesetiaan kita menyembah Allah. Maka kita harus mendapatkan pemimpin yang beriman tuh. Dek, udah dek. Ya, sabar kau dek. Tenang dek. Begitu juga perempuan yang beriman dan dalam bahasa agama tadi. Bang, udah bang. Yang penting kita makan bang. Gak usah bang pikirkan yang lainnya. Halo sahabat semuanya. Salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman medsos sekalian, ini kita sekarang berkumpul berjumpa dengan adik-adik mahasiswa S2 nih. Ilmu Al-Quran Tafsir alias adik-adik pasca sarjana. S2 Strata 2 Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Urdin dan Studi Islam UIN Sumedan. Baik, alhamdulillah. Ini kita berada di mata kuliah Al-Quran dan isu-isu aktual kontemporer dan keindonesiaan. Di dalam mata kuliah itu terdapat beberapa silabus teman-teman sekalian. Di antaranya adalah menarik nih kajiannya, kontrak politik dan politik uang. Tadi sudah kita jelaskan di awal di medsos sebelah bahwa Islam itu ada gak berbicara tentang politik? Ternyata ada. Islam itu berbicara politik, dalilnya adalah pertama dari Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kembalikan rujukan kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi, politik, John Politiken, itu kembali intinya adalah keamanan dan kenyamanan tuh yang dijangkau dalam sebuah teritorial, lahan yang dikuasai, tapi diisi dengan menghadirkan keamanan dan kenyamanan. Ini hakikat dari politik itu. Berbicara tentang keamanan dan kenyamanan, maka di sini ada dengan rahmatan lil alamin. Ke siapa diperintahkan Allah di situ? Ke Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau yang Muhammad kecuali mendatangkan kasih sayang. Kasih dan sayang itu. Kasih itulah nyaman, sayang itulah aman. Kalau kau sayang beranak, jangan kau kasih anakmu main-main tengah jalan. Kan gitu lagi. Tapi kalau memang kau kasih dengan anakmu, sekolahkan dia. Ini gaya Ustaz Sapriani loh menafsirkan kasih sayang. Kasih itu kan selalu kita memberi itu. Sayang itu kan selalu kita mengerim tuh. Anak tadi sudah lagi flu, habis flu, tapi dia suka gemar makan es. Lewat tadi, oh nenot, udah nggak usah sambung lagi, nanti jadi iklan. Ya, akhirnya bagaimana? Mak, sampai satu kampung heboh. Ada anak orang kaya nangis-nangis minta es krim, tapi emaknya nggak ngasih. Ngomong ibu sebelah, ih kaya-kaya pelit ya, aku aja bisa belikan untuk anak dia. Ibu tuh sengaja nggak belikan untuk anak dia karena sayang sama anaknya. Dengan sayang itu datang rasa aman tuh. Nggak dibelikan es krim, biar aja dia nangis tapi dia sehat. Tapi ketika ada masa dia sehat, dia kasih tuh. Ada masa dia waktunya untuk jadi SD, dia masuk sekolah tuh. Ada masa dia waktunya di SMP, masuk SMP tuh. Atau sanawiyah tuh. Ada masa dia masuk SMA tuh. Atau aliyah tuh, atau SMK tuh. Ada masa dia kuliah S1 tuh. Masuk dia di situ. Ini disebut dengan politik. Dan itulah kasih sayang, rahmatan lil alamin. Rahmah lil alamin. Untuk alam semesta. Nah inilah politik. Yang kedua tadi, ini jailun fil ardi khalifah.
Cuma permasalahan sekarang ini politik tuh ditakuti itu. Tadi ada pertanyaan dari Bang Jendrik tadi. Ya. Gimana Ustadz? Atau mau diulang lagi nggak Bang? Tanya lagi, silakan. Ya teman-teman, ini menarik ini. Ini mahasiswa S2 nih, lagi bertanya sambil curhat nih. Ya ini jadi pemikiran nih, jangan salah paham ya, ini kuliah loh. Ya Ustadz. Makasih atas kesempatannya. Ustadz, kan kita hari ini kan membahas tentang kontrak politik. Iya. Yang mana itu kan kalau bahasa saya tangkap itu obral janji. Iya. Nah artinya nanti kalau saya terpilih, kita akan bangun ini, buat segala macam. Dan mirisnya kontrak politik ini kan tidak ada konsekuensi ketika itu tidak terlaksana. Palingan ya secara sosial aja lah manusia jadinya mengecap orang itu pembohong atau mungkin munafik, yaitu ketika berbicara dia berdusta dan lain sebagainya. Nah, namun secara hukum itu kan tidak diatur ya secara spesifik oleh negeri kita ini, bangsa kita seperti itu. Nah, kemudian money politik itu kan berarti menjadikan politik sebagai alat. Nah, untuk mencapai kekuasaan, dan alatnya itu bisa berupa uang. Jadi ini politik yang kita lihat saat ini di Indonesia, Ustadz. Jadi ada degradasi atau mungkin ada kontradiksi antara apa yang diinginkan oleh Islam dengan keadaan Indonesia saat ini, gitu dia. Terlebih lagi memang ya orang Indonesia ini mungkin barangkali gampang di PHP-in Ustadz. PHP. Iya. Dikasih harapan palsu Ustadz. Nah, dan juga gampang disogok. Nah Ustadz, jadi Ustadz kan artinya ini hal yang menarik Ustadz untuk jurusan kita ini. Jadi kan di sini sebenarnya bagaimana Al-Quran itu memberikan solusi kan Ustadz. Atau mungkin bagaimana seharusnya saat kita lah sebagai mahasiswa IAT S2 ini menghadapi keadaan ini, karena emang untuk merubah keadaan sepertinya susah lah. Yes, very difficult. Bukan susah-susah gampang, tapi susah-susah lah gitu ya. Iya betul Ustaz, sangat sulit gitu Ustaz. Nah terlebih lagi Ustaz, ketika ada orang yang baik, ada orang yang punya visi untuk kebaikan agama dan bangsa, itu selalu dicekal gitu. Ya. Ada penghalangan gitu Ustaz. Sedangkan yang mau menjadi pemimpin itu banyak gitu Ustaz. Sehingga ketika yang baik tersingkirkan, pasti yang masuk ya yang tidak baik gitu Ustaz. Itu bagaimana cara menanggulanginya ya? Bagaimana Ustaz untuk kita menghadapi keadaan ini Ustaz? Terima kasih. Baik, makasih Bang Jendri ya, mahasiswa S2 IAT UINSU, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Yang jelas patokan utama untuk menghadapi suasana seperti ini adalah berpegang pada dua ayat yang kita angkat tadi. Tapi Ustaz kembali kepada tambahan satu ayat. Yang pertama adalah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Yang kedua adalah kembali kepada kaji. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, kata Allah. Sampai malaikat mengatakan, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapa dia kita lagi pemimpinnya Allah? Sebelumnya kan udah tumpah-tumpah darah ini. Maka dijelaskan Allah di situ bahwa aku lebih memahami dan mengerti dengan suasana ini. Bukan berarti pembelotan malaikat itu adalah perlawanan kepada Allah, tidak. Artinya adalah daya akal mereka tuh di situ, nggak ada dorongan nafsu, nggak ada malaikat itu cemburu, nggak ada malaikat itu dengki dan iri. Yang ada adalah malaikat tadi itu dengan nalar pikriyahnya. Sepemikiran kami yang lalu udah ada pemimpin, tumpah-tumpah darah kok dibuat lagi pemimpin sekarang gitu loh. Hanya tuh di situ Ustaz kembalikan tadi.
Nah, maka dalam hal ini penempatan kajiannya itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kutus engkau ya Muhammad, kata Allah, kecuali membawa kasih sayang bagi alam semesta. Dan ini menunjukkan tentang dunia politik tuh. Membangun sebuah alam yang merupakan warga di sana ada. Warga alam semesta. Tokoh politik utamanya ya Nabi Muhammad SAW kalau kita kembalikan penuh dengan keberanian tuh. Tambah lagi dengan soal azab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan hakikat penguasa itu kan yang dicontoh itu. Karena betapa hebatnya kekuasaannya dan manajemen keuangannya hingga dia diteladani dan dijadikan penguasa di situ. Logikanya kan begitu tuh. Makanya di situ ditempatkan kupasan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka para penguasa, raja kota dan raja provinsi, raja kota, raja kabupaten dan raja provinsi itu harus sadar tuh. Ternyata untuk menjadi raja-raja itu harus jadi toladan. Nah, toladannya bagaimana? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Toladan bagi orang-orang yang berharap menjumpai Allah dan hari akhirat. Berarti toladanlah dia. Dialah yang menguasai bagaimana dia menjadi pecinta Allah. Dan dia menjadi penghuni akhirat surga tuh. Siapa yang kita nih rakyatnya mau berjumpa Allah juga dan mau berada mendapatkan surga, ya udah kita teladani Rasulullah. Nah, inilah sejatinya bahasa seperti itu tuh kalau dikembalikan. Baru ditutup tuh Bang Jendri. Dengan apa? Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itulah yang disebut sebagai hambanya yang dengan kriteria ulama. Bukan profesor, doktor, kita nanti magister itu sudah masuk kepada kriteria ulama. Sejati dalam kacamata tauhidi dan fikhi serta tasawufi. Ternyata adalah yakhsyallah, dia takut pada Allah, bukan takut pada harta tak dapat di tangannya. Ya kan? Hari ini Ustaz janjikan misalnya na'udzubillah sama na'udzubillah. Ustaz orang, gak usah Ustaz lah, yang lain lah. Ada si A orang jahat nih, mengatakan, kamu nanti dapat 100 juta. Makasih ya Bang, abang baik kali ya. Nanti sore ya, nanti aku sampaikan apa nanti arahnya. Dia udah tahu nih orang ini memang pengusaha. Udah datang dia sore tadi, jadi Bang 100 jutanya. Waktu itu ditanya kan, jadi tapi kamu harus menjual satu wanita di belakang rumahmu. Curi dia. Kan ini sesuatu yang nggak boleh ini. Kita katakan nggak bisa Bang. Pertama, itu nggak boleh. Apalagi itu anak orang. Tambah lagi itu adalah bukan muhrim pun dan bla 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 dan sebagainya. Dan nggak dilarang dalam agama. Ya udah kalau gitu nggak sama, ya udah nggak apa-apa Bang. Kalau itu yang abang lakukan, 100 juta yang abang bayangkan, dan itu sudah melanggar apa kaidah dari Allah dan Rasulullah, aku nggak nerima. Ini yang disebut tadi takut kepada Allah. Gitu ya, Jen. Jadi artinya istiqomahnya di situ. Makanya kita selalu ditekankan, bahkan dalam sholat 5 waktu, dan sholat sunat, itu batal sholatnya kalau dia tidak membaca di Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, ada hadis yang lain itu. Tidak ada sholat itu diterima oleh Allah bila dia tidak membaca Al-Fatihah. Ada apa soal Fatihah itu? Banyak. Terutama dalam kepemimpinan adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang terakhir teman-teman medsos sekalian, buat adik-adik mahasiswa S2. Ternyata kita dihidupkan lama belasan dan puluhan tahun itu setelah akil balik adalah untuk dilihat Allah. Bicara istiqomah tadi, mustaqim tadi. Kita setia nggak menuhankan Allah? Kita setia nggak menuhankan Allah? Maka nggak akan terkupas lagi tuh, nggak terkaji lagi tuh. Ya Allah, aku dapat uang darimu, jalanmu. Tapi ngapa uang ini keluar begitu saja? Sampai dikatakan apa salahku? Apa sebenarnya dosaku?
Tapi pada dasar di situ Allah mau lihat tuh. Kau menuhankan uang rezeki yang kubagian padamu atau menuhankan aku? Ya udah kalau itu udah keluar begitu aja, udah kalau ditanya, ku tanya nanti katakan udah begini, aku udah selektif, aku udah waspada, udah berpikir gini, ku cari betul-betul, rupanya begitu juga kejadiannya. Ya udah kita udah beres, tinggal yang punya ulah nanti yang mengurusan dengan Allah tuh. Tapi gak usah kita campuri yang punya ulah tadi berurusan tadi, itu buat kita capek dan sakit. Udah, maka bahasa innalillah la haula innalillah wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah, balikkan pada Allah, maka dimantapkan dengan doa surga, tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Hadapilah, memang itu artinya. Makanya besok ke depan perlu lagi kita selektif tuh siapa yang jadi ulama. Bukan melihat secara lahiriahnya, S2, S3, atau punya gelar yang luar biasa. Tapi siapa yang mau? Ayo, Bapak Ustadz ulama, Pak, yuk bisa kawani saya. Dulu pernah ada seorang Ustadz itu, tahun 2009, dia cek itu. Ustadz itu kondang masa itu kondang Ustadz itu. Ya, diceknya seorang Ustadz kondang yang lain baru naik. Yuk, Bang Ustadz, kita ke apa yuk? Ke daerah terpencil, tapi minta maaf Bang Ustadz, nggak ada amplop. Tapi yang penting enak lah. Nggak, saya bilang kan yang enak itu. Yang nggak dibilang Ustadz itu yang enak tuh gitu loh. Ya, jadi akhirnya bagaimana? Maaflah Dinda Ustadz, abang nggak bisa pergi. Dah, itu begitu kita ngetes, akhirnya kita nggak bisa percayakan dia lagi. Karena memang Ustadz itu modelnya ketika pergi di daerah terpencil, dibagi yang amplop sama orang terpencil tadi. Tapi dia nggak menerima. Kenapa? Itu udah tahu tugas kewajiban kita. Masya Allah, yang datang lebih dari amplop tadi. Sak kebun-kebun apapun dibawakan itu. Ya, gitu. Jeruknya, wortelnya, apa semua dibawa itu. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kata cerita Ustadz itu dulu. Ya. Nah, begitu harusnya kita sekarang melihat tuh. Ya, tapi sekarang ya ada itu negeri antah berantah ya kan. Sebuah negeri itu juga, negeri antah berantah itu mempunyai pendidikan tuh, intelektual. Mereka murid-muridnya itu kalau udah meningkatkan ilmunya, mereka melakukan terjun ke lapangan tuh. Entah istilahnya apa itu kalau di tempat kita ya kan. Terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan tempat di situ juga banyak ustadz, banyak ulama. Jadi ngapain? Terjun lapangan tuh di tempat yang nggak ada ustadznya, nggak ada ulamanya. Disitulah tadi dibuat jadwal schedule. Sehingga negeri antah berantah tadi itu bisa tahu perkembangan laporan dari penelitian yang dilakukan oleh si murid-murid yang terjun ke lapangan. Tahu bagaimana perkembangan keagamaan di daerah itu. Akhirnya dia pun juga mempublikasikan orang itu akan menjadi yang dulunya tingkat sekolahnya hanyalah tamatan sekolah rakyat. Ternyata menjadi high school atau sudah university tingkatannya tuh. Dari mana? Dari orang-orang yang murid-murid tadi datang ke terjun lapangan. Ini kok datang di tempat yang udah ada orangnya gimana? Begaduh. Entah ngapain datang sini. Ganggu-ganggu lahan amplop kami aja. Kan gitu istilahnya. Paham ya? Udah paham sampai sini ya? Paham ya? Nah inilah teman-teman, kembali kepada politik uang tadi. Tadi udah kontrak politik tuh. Jadi kontrak politik itu harus kita pahami bahwa yang pertama, siapa yang akan kita pilih menjadi calon raja kota, raja kabupaten, dan raja provinsi bulan 11 nanti ini bentar lagi. Maka dilihatlah kriteria tentang kepemimpinan itu selalu ditumpahkan Allah melalui Rasulnya kepada wanita tuh. Hei para muslimah, gitulah kalau bahasa gaya Ustadz nih ya. Kata Rasulullah, kalau nak mempunyai suami yang bagus, gitulah bahasa hiperbolanya kan gitu istilahnya kan. Ini kan kita membuat orang paham. Ya kan? Jangan lihat-lihat lu teksnya lu, konteksnya aja. Ya. Maaf teman-teman medsos kalian ini gayanya agak gaya Usuluddin nih, karena kita perlu pemahaman. Nanti kalau teksnya itu tinggal balik aja ke hadis pasti jumpa nanti itu.
Ya. Carilah dia yang berilmu dan beriman tuh. Inilah kriteria pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin sholat, berilmu dan beriman. Berilmu dia paham. Dia nggak melihat wajah istrinya tuh bagaimana, tapi dia melihat bahwa istrinya itu lembutnya luar biasa. Ini bisa menjadi ibu bagi anak-anakku ke depannya untuk membangun sebuah kenyamanan dan kesejahteraan dalam berlingkungan dan berkeluargaan besar nantinya, gitu loh. Itu berilmu. Beriman ketika ada kenyataan, karena ini kan waktu panjang nih, belasan puluhan tahun loh. Yang dicari itu kesetiaan kita menyembah Allah. Maka kita harus mendapatkan pemimpin yang beriman tuh. Dek, udah dek. Ya, sabar kau dek. Tenang dek. Begitu juga perempuan yang beriman dan dalam bahasa agama tadi nomor 4. Bang, udah bang. Yang penting kita makan bang. Gak usah bang pikirkan yang lainnya. Jumpa nih suami istri yang beriman. Ya, gak usah bahas-bahas tentang bagaimana lah bang. Sambil tidur, sambil nyetir. Orang nenek mobil harus mau nyupir, ya juga harus ngotot kok. Masa dibuat pula supir mobil sekarang yang bisa tidur. Jadi buat apa naik mobil? Buat kasur tidur, kasur sambil berjalan gitu loh. Buat model yang buat apa lagi mobil. Logikanya begitu loh teman-teman medsos. Betul nggak? Kalau memang ada sekarang naik mobil bisa tidur, buat aja gambarnya dipan atau spring bed, langsung nanti. Iya, orang tahu kita lagi tidur. Kan orang nanti di belakang nggak macam-macam tuh motong kita, nabrak kita, ngelekson kita. Buat apa kita buat mobil cantik kita sambil tidur tuh? Tinggalkan setirnya aja begini. Ya udah, itu nggak usah dirubah-rubah lah. Ya, minta izin loh yang membuat mobil tidur ya. Ya, jadi dalam hal ini ini kajian logika, rasionya begitu loh. Ya, rasionya begitu. Masa dibilang bolu rasa pedas, kan bukan bolu namanya, itu bolu itu identik manis loh. Ya, rujak rasa manis, itu bukan rujak namanya, itu rujak itu pedas. Ini hal-hal yang sangat membagongkan gitu kalau ya. Maka dalam hal ini ini dia, pemimpin itu adalah politikus, ya. Jadi kepemimpinan ini diselamatkan oleh Allah dalam Islam. Sekarang masuk kita lancar pada politik uang tadi, yang tersangkut tadi ya. Bagaimana? Karena udah menjadi tradisi, gak ada yang menafikan dan memungkiri bahwa sekarang sudah semua, bahkan rumah ibadah semuanya pun menyambut itu. Ya, udah terjadi kontrak politik, berapa kita dapat per orang? Hampir semua rumah ibadah. Jadi bagaimana menanggulanginya? Apa boleh buat? Kita pastikan yang mau dipilih itu adalah berilmu dan beriman. Dua ini dia. Berilmu dan beriman. Nah yang berikutnya bagaimana? Yang pertama, dua ini yang harus dipegang, berilmu dan beriman. Yang kedua adalah dia benar-benar menanggulangi agar bisa mengalihkan pemikiran mereka dengan niatnya bersedekah. Ini gaya pemikiran saya nih teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Ini membuat suasana ini. Atau yang ketiga, yakin dah, penuh keyakinan pada Allah. Tapi jangan dibahas tentang hasilnya. Karena nanti kuncinya la haula wala quwata illa billah. Walaupun pada dasarnya ada kajian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bisa Ustaz? Bisa, bersatu semua para ulama. Bersatu semua tokoh agama. Janganlah ia ada berpisah, berpencar. Kalau dia tidak mau bersatu, dibuat fatwa, singkirkan dia, bukan lagi jadi ulama, jadi ustaz. Tandai dia. Paling tidak menang-menang tipis nanti itu. Udah menang, udah suruh dia tobat. Karena yang menang tadi adalah yang diridhoi Allah. Tapi ada upaya di situ. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Buatlah kesatuan antara ulama yang bersih, yang hanya takut kepada Allah, bukan takut pada amplop dengan panggilan. Ya kan? Kalau dia berbahasa vokal, nanti nggak dipanggil lagi para raja-raja kabupaten dan kota dan provinsi. Karena dia vokal kali. Akhirnya nggak dapat lagi dia amplop tadi. Ujung-ujungnya tak berani dia mengatakan, apa yang diminta sama tuan rumah itu disampaikan. Akhirnya yang halal menjadi haram, yang haram jadi halal. Gitu loh.
Semoga Ustadz itu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi bagaimana pemikiran Ustadz untuk menghadapi mata kuliah Al-Quran, isu-isu aktual, kontemporer, dan keindonesiaan, maka untuk menanggulangi, meminimalisir. Oh ya. Kita berikan tapi niatnya sedekah. Kenapa? Waktu itu lagi butuh orang. Jeng. Oh Jeng, kamu dengar nggak kabarnya? Besok ada bagian amplop loh. Yang nomor berapa yang datang? Entah, katanya nomor 000000 katanya. Ya udahlah Jeng, aku datanglah Jeng. Kalau enggak nanti nggak dapat aku. Katanya tuh kreseknya besar Jeng. Ini asalnya bahasa secara kontekstual adalah kebutuhan tuh. Berarti ini orang lagi butuh. Bagaimana cara menimpanya? Jangan diikuti kalau nggak cocok ya. Ya, bagaimana menanggulangi menimpalnya? Kita udah orang bagus, berilmu dan beriman, dan tahu bahwa kita dapat ini uang dari orang-orang yang soleh dan soleha, dari pengusaha-pengusaha yang diberkati Allah, maka akhirnya apa di situ tadi? Bagaimana? Dengan hadir yang mendatangi sedekah-sedekah. Ada tuh di negeri antah berantah, rajanya sendiri bagi-bagi itu dengan pakai uang rakyatnya. Masya Allah, luar biasa itu. Maka dalam hal ini dikembalikan adalah tetap bagaimana, bagi-bagilah tadi sedekah tadi. Niatnya sedekah. Ibu, ini ada berapa kembalikan. Akhirnya ketika kita dapat memenangkannya, dia orang bagus, orang berilmu, orang beriman, dan kita bisa meminimalisir orang-orang yang haus dengan lembaran biru dan lembaran merah tadi, akhirnya terjaga. Iya ya, udahlah, biarpun sedikit, tapi kan ada juga untuk mengganti. Oh, Bapak tujuan memang untuk bersedekah, aku kan orang juga nggak mampu, kan gitu istilahnya tadi kan? Kan intinya kebutuhan tuh. Nah ini kalau cara pemikiran Ustadz. Kenapa begitu riskan? Akhirnya nanti udah jadi pemimpin bagus, ini akan hilang. Kenapa? Si pemimpin-pemimpin itu telah membuktikan dengan keadilan tuh. Sehingga rakyat mulai terbangun tuh. Oh salah kita selama ini. Kita selama ini gila memikirkan uang dan kedudukan. Sehingga akhirnya kita tidak melihat siapa yang layak untuk didudukkan sebagai raja kota dan raja kabupaten, juga raja provinsi dan negeri. Maka akhirnya hilanglah terjadi politik uang ke depan setelah dihadirkan oleh orang-orang umaro dengan ulama yang akhirnya sudah bisa mengarahkan dan mengistiqomahkan itu kepada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu saja yang Ustaz sampaikan. Ini teman-teman, alhamdulillah ini mahasiswanya nih. Ya, kita bahas. Makanya jangan dibilang nanti kita terlalu vokal, enggak. Orang S2 itu harus berpikir, apalagi anak Usuluddin. Nah, inilah kita harus berani, dan inilah perkuliahan bukan tempat kita wejang-wejang bicara-bicara nyantai, tapi enggak ada arah ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Ya, terutama Ustaz mengantarkan kepada 2 judul, kontrak politik dan politik uang. Minggu depan kita akan masuk kepada judul ketiga adalah golput.